Halo Bedegers. Mendengar kata gurun, tentu kita akan berpikir bahwa itu adalah daerah yang tandus dan kering. Tapi apakah kalian percaya jika ada gurun yang telah diubah menjadi lahan hijau? Mustahil. Tapi nyatanya itu benar-benar dibuktikan oleh Arab Saudi dan China. Ya, kedua negara ini mampu mengatasi hal itu dengan memakai teknologi canggih dan metode ajaib. Kira-kira seperti apa wajah baru dari gurun itu? Tanpa basa-basi, yuk kita bongkar. Kita awali dari negara Cina. Cina menjadi salah satu negara di Asia yang menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara terluas. Dengan kawasan seluas itu, ternyata negeri tirai bambu memiliki hamparan gurun yang cukup luas. Namun selama puluhan tahun terakhir, Cina mampu mengubah beberapa kawasan gurunnya menjadi lahan yang subur. Hal ini tak lepas dari peran teknologi. Dan negara Cina juga sukses menerapkan beberapa metode. Salah satunya adalah Great Green Wall. Proyek Great Green Wall atau tembok hijau besar Cina mulai dilakukan sejak tahun 1978 lalu dan direncanakan akan selesai sekitar tahun 2050 mendatang. Hal ini diambil karena adanya perluasan gurun yang cukup signifikan. Setidaknya dalam setahun, gurun Gobi bertambah 3.600 km persegi dan mengambil alih kawasan padang rumput. Ini terjadi karena adanya badai yang menerbangkan lapisan tanah dan menjadi masalah serius bagi lahan pertanian. Selain memiliki dampak yang besar dengan kondisi alam, badai debu ini tentu mencemari udara. Hingga beberapa penduduk yang tinggal di sekitar gurun Gobi terdampak masalah gangguan pernapasan. Namun perlahan masalah itu akan hilang. Ya, dengan adanya metode Great Green Wall, beberapa tanah tandus di gurun Gobi telah ditumbuhi jutaan pohon hijau. Sebagai penangkal angin, nantinya panjang dari Great Green Wall ini akan mencapai 4.500 km persegi. Tapi di tahun 2009, China telah sukses membuat hutan buatan di gurun ini yang luasnya mencapai 500.000 km persegi dan menjadi yang terbesar di dunia. Wah, hebat banget kan Bedegers? Metode selanjutnya adalah Polylactic Acid Sandberry. Untuk menghambat perluasan gurun Kubuqi di China, pemerintah negeri tirai bambu membuat alat penghalang pasir. Tapi siapa sangka, metode Polylactic Acid Sandberry ini berhasil mengubah tanah tandus menjadi lahan subur. Ya, seluas 6.000 km persegi atau sepertiga dari luas gurun Kubuqi telah ditumbuhi tanaman. Hebatnya lagi, metode Polylactic Acid Sandberry ini menjadi metode yang ramah lingkungan karena memanfaatkan karung saja. Dan karung ini terbuat dari serat singkong atau pati jagung yang telah mengalami proses fermentasi dan pemintalan. Untuk penerapannya, karung ini digulung panjang dan diisi pasir agar tidak mudah terangkat oleh angin. Lalu diposisikan secara berpetak-petak. Selain mengubah tanah tandus menjadi subur, metode ini juga terbukti menstabilkan permukaan gurun Kubuqi. Lalu ada metode penghalang jerami. Jika dilihat sekilas, nampaknya metode ini mempunyai kemiripan dengan yang tadi. Ya kan Bedegers? Tapi struktur penghalang jerami ini tentu berbeda dengan Polylactic Acid Sandberry. Ya, metode yang baru dikembangkan ini menyerupai papan catur dan terbentang sangat panjang. Nah, cara penerapannya juga simpel. Cukup membuat lubang yang lurus lalu jerami ini ditanam. Selain mudah, metode ini ramah lingkungan dan tidak memerlukan banyak biaya. Meski begitu, hasil yang diperoleh cukup memuaskan karena penghalang jerami mampu menghentikan penyebaran pasir. Nah, pasir yang ada di dalam penghalang jerami itu tidak mudah bergerak atau ditiup angin. Malahan struktur pasir yang halus berubah menjadi tanah keras. Sejauh ini, proyek yang dikerjakan di Gurun Tengger daerah otonomi Ningxia-Hui, bagian barat laut China, telah mencapai lebih dari 2,09 juta hektar. Nantinya lahan yang telah dikerjakan itu akan kembali digarap dan ditanami berbagai macam tanaman. Kemudian ada teknologi pasta. Dalam sebuah tahun terakhir, gurun pasta yang ada di China telah menerapkan teknologi buatannya ini. Dan hasilnya, gurun pasir yang tandus berubah menjadi lahan hijau seluas 50.000 hingga 70.000 km persegi. Teknologi pasta ini dikembangkan oleh para peneliti China dari lapisan tanah yang mengandung bibit sel tanaman dan mampu menyimpan air
serta nutrisi untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, pasta ini terbuat dari laturan natrium karboksimetil selulosa dengan memakai perantara pasir gurun. Ternyata eksperimen ini berhasil. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2013 lalu, hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja, sebagian wilayah gurun di China telah ditumbuhi 70 jenis tanaman seperti bunga, buah, dan sayuran. Hebat kan? Sekarang kita beralih ke Arab Saudi. Mungkin Bedegers sudah tahu jika kawasan negara ini didominasi oleh gurun pasir. Yang udah pernah umroh dan haji pasti udah tahu. Iya, sebanyak 95% luas daerah Arab Saudi adalah hamparan pasir dan tanah tandus. Untuk tanah subur diketahui cuma 1% saja. Bisa dibilang, negara ini sangat susah mendapat pasokan sayur dan buah-buahan. Makanya Arab Saudi selalu mengimpor bahan pangan dan buah-buahan sebanyak 80% dari negara lain. Tapi dengan adanya Center Pivot Irrigation, gurun pasir di Arab Saudi menjelma menjadi lahan hijau. Dulunya yang mengimpor, namun sekarang Arab Saudi lah yang mengekspor hasil pertaniannya ke sejumlah negara. Bahkan yang menjadi negara terbesar pengekspor bahan pangan di dunia. Wah, hebat ya Bedegers? Padahal di tahun 1961, tanah subur di negara Arab Saudi hanya seluas 11.400 meter persegi, atau sekitar 0,5% dari total luas daerahnya. Namun setelah teknologi Center Pivot Irrigation ada, luas tanah subur di negeri penghasil minyak itu menjadi 35.000 km persegi, atau 3 kali lipat dari sebelumnya. Itu diketahui di tahun 2016 lalu, sekarang sudah 6 tahun berlalu. Kemungkinan luas tanah subur di Arab Saudi semakin bertambah. Untuk itu Raja Salman dan semua rakyatnya harus banyak-banyak berterima kasih pada Frank Zibek, karena dialah yang menemukan teknologi ini pada tahun 1940 silam. Nah, kira-kira seperti apa sih cara kerja Center Pivot Irrigation ini? Jadi teknologi ini adalah metode penyiraman irigasi yang pergerakannya melingkar. Sistem gerak ini sengaja dibuat seperti ini agar penyiraman bisa menjangkau daerah yang jauh dan hasil penyemprotannya juga lebih merata. Jadi tak heran jika lahan yang digarap oleh Center Pivot Irrigation bentuknya seperti lingkaran. Dan teknologi ini terbuat dari sambungan pipa yang ditopang oleh menara horizontal dan telah dipasangi sprinkler. Pada ujung pipa terdapat sebuah alat yang fungsinya untuk menghisap air, jadi air dari resepan itu terhubung langsung oleh sambungan pipa yang bekerja untuk mengalirkan air ke sprinkler, kemudian disemprotkan ke tanaman. Tapi yang mengatur jalannya air dan penyiraman ada di kendali menara horizontal yang dilengkapi dengan roda dan mesin penggerak. Di roda ini juga terdapat sensor yang bisa mengatur pergerakan aliran air.